Mari kita lanjutkan pelajaran kita masih terkait dengan sholat berjamaah. Terakhir tentang wudu yang kita atau yang diperkenankan oleh syariat seorang untuk tidak mendatangi sholat berjamaah. Selanjutnya dijelaskan oleh para ulama, ada sebagian menyimpulkan bahwasanya di antara udzur itu adalah pengantin baru, ya, untuk tidak mendatangi sholat berjamaah karena sedang bulan madu, istilahnya seperti itu. Dispensasi, mereka beralasan dengan sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam atau hadis Anas yang mengatakan minas sunnah idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra ala thayyib aqama indaha sab'an thumma qasam wa idza tazawwaja thayyib ala al-bikr aqama indaha thalathan thumma qasam. Termasuk sunnah ketika seorang laki-laki menikahi gadis, maka dia berdiam di tempat gadis tersebut atau bersama gadis tersebut selama 7 hari. Kalau menikahi janda, maka 3 hari baru dia menggilir yang lainnya. Sebagian melandasi dengan hadis ini mengatakan bahwasanya kalau seorang baru menikah itu, kalau menikahi gadis seminggu nggak sholat berjamaah, kalau janda 3 hari nggak sholat berjamaah. Padahal hadis ini nggak tepat kalau dijadikan alasan seperti itu. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana mulai kembali menggilir ketika seorang menikahi lagi seorang wanita, ya, ketika dia menikah lagi dengan seorang wanita, kapan mulai gilir lagi? Kalau yang dinikahi adalah gadis, maka tunggu seminggu dulu. Kalau janda maka tunggu 3 hari. Dan ini gak ada kaitannya dengan mendatangi sholat berjamaah, ya, sehingga dijadikan alasan untuk tidak berjamaah karena masih pengantin baru. Nah, ini gak benar. Walhasil ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya adab-adab untuk melaksanakan sholat atau adab-adab seorang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada beberapa adab untuk kita sebutkan secara umum. Yang pertama adalah tarkul amal inda huduris sholat. Adab-adab seorang sebelum atau ketika pergi ke masjid, yang pertama adalah meninggalkan kegiatan ketika datang waktu sholat. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Rasulullah SAW itu suka membantu kegiatan di rumahnya. Ini apa yang menjadi kerjaan istrinya, Nabi suka untuk ikut serta mengerjakannya. Faidah hadaratis shalah kharaja ila shalah. Tapi kalau sudah datang waktu sholat, Nabi SAW keluar untuk mengerjakan sholat. Maka ini jadi bagaimana Rasulullah SAW itu melakukan kegiatan kesehariannya, tapi ketika waktu sholat tiba, maka dia tinggalkan aktivitas dan kegiatannya tersebut. Ya, maka ini diantara kebiasaan Rasulullah SAW untuk kita teladani dalam keseharian kita melakukan aktivitas. Kemudian di antara adabnya juga adalah berjalan atau bersuci terlebih dahulu dan berjalan menuju masjid. Bersuci terlebih dahulu di rumah, kemudian berjalan menuju masjid. Jadi kalau seorang hendak mendatangi sholat berjamaah atau pergi ke masjid, sangat disukai dia berwudu dulu di rumah dan pergi ke masjid dengan berjalan. Ya, tentu ini bagi mereka yang berjalan yang ke masjid itu
menjadi sesuatu yang mudah untuk dia lakukan, ya, dan juga dia tidak berada pada jarak yang sangat jauh. Tapi barang siapa yang berada dalam keberatan datang ke masjid kecuali dengan memakai kendaraan, maka baginya untuk melakukan hal tersebut, pergi ke masjid dengan kendaraan, agar bisa terus menjaga semangat dia mendatangi masjid atau tidak begitu memberatkannya. Tapi tentunya keutamaan yang lebih spesifik akan didapatkan mereka yang berjalan melangkahkan kaki menuju masjid. Kalau yang ke masjidnya pakai kendaraan, tentunya nggak ada yang sia-sia di sisi Allah dari perhitungan kebaikan bagi hamba-hamba yang melaksanakannya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju rumah di antara rumah Allah untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka setiap langkahnya akan dihitung penghapus dosa dan meninggikan derajat. Satu langkahnya menghapus dosa, langkah berikutnya mengangkat derajat, dan begitu seterusnya. Kalau seorang berwudu dari rumah kemudian berjalan menuju masjid dalam rangka melaksanakan yang Allah wajibkan. Kemudian yang berikutnya, di antara adabnya juga al-mubadarah ila masjid wa tabkir ila shalah, bersegera menuju masjid ketika azan dikumandang, bahkan sebelum azan itu dikumandangkan, ya, termasuk bagian dari menyegerakan kebaikan dalam hal ini adalah segera menuju masjid untuk menunggu sholat atau waktu sholat itu datang. Nabi SAW bersabda, ya, "Lau ya'lamu ma fi tahjir lastabaku." Kalau seorang itu tahu keutamaan bersegera menuju masjid, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Ya, ini dalil menunjukkan sangat disukai untuk bersegera menuju masjid. Kemudian selanjutnya di antara adabnya juga mendatangi masjid dengan penuh tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya. Ini biasanya suka dilakukan ketergesa-gesaan ini ketika qomat sudah dikumandangkan. Atau seorang sholat di masjid, imam sudah meruku, dia ada di depan pintu melihat dia berlari menuju shaf. Maka yang seperti ini tidak disukai, karena seperti ini dapat mengurangi kekhusyuan sampainya seseorang ketika di tempat sholat atau di shaf. Ya. Nabi yang mulia SAW bersabda, kata Nabi SAW, "Fala taf'alu," atau Nabi bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikum bis-sakinati wal wiqar wa la tusri'u, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Ketika kalian mendengarkan qomat sudah dikumandangkan, maka berjalan saja menuju sholat dengan penuh tenang, dengan penuh ketenangan, walaupun qomat sedang dikumandangkan. Wala tusri'u, jangan kalian terburu-buru. Apa yang kalian dapatkan, sholatnya imam, ya, maka sholatlah bersamanya. Yang tertinggal, maka sempurnakan, tambahkan yang tertinggal. Ya. Maka di sini menunjukkan Nabi SAW melarang seorang tergesa-gesa, terburu-buru, berlari sampai ke dalam shaf. Tapi yang diperintahkan, yang dibolehkan adalah berjalan dengan tenang, ya, sampai masuk ke dalam shaf. Karena berlari terburu-buru sampai masuk ke dalam shaf ini dapat mengganggu kekhusyuan, karena seorang tentunya ketika sampai dalam shaf dia mungkin kurang bisa fokus, ya, karena capek, lelah, ya, ketika sampainya di dalam shaf, ya.
Kemudian yang berikutnya membaca doa menuju masjid. Nah, ini juga di antara amalan, saya kira amalan yang cukup banyak dilupakan. Ini doa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi qalbi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, jadikanlah untukku pada hatiku cahaya, lisanku cahaya, pandanganku, pendengaranku, dari atasku, dari bawahku, kananku, kiriku cahaya. Ya Allah, anugerahkan cahaya kepadaku. Ya, ini doa menuju masjid, ya. Kemudian juga ketika masuk dalam masjid, ini cukup banyak diamalkan. Seorang mengucapkan bismillah dan salawat kepada Nabi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kemudian meminta agar dibukakan rahmat. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, dan memulai masuk masjid dengan kaki kanan. Kemudian di antara adabnya juga ada mutasbiqil asabi fi masjid ilal haji. Kita sudah singgung di kesempatan yang lalu. Tidak menjalin tangan ketika berjalan menuju masjid, ya, atau bahkan setelah sholat, karena ini menafikan keadaan seorang untuk tetap terhitung dalam keadaan sholat. Karena seorang yang berjalan menuju masjid untuk sholat, dia berwudu dari rumah, dia terhitung dalam keadaan sholat sampai selesai sholat, sampai dia kembali ke rumahnya, ya. Dan seorang menjalin jadi jemarinya seperti itu menafikan keadaan dia yang dihitung sebagai orang yang sholat. Makanya tidak disukai untuk dilakukan hal yang demikian. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'a ahadukum fi baiti, thumma atal masjid, kana fi sholati hatta yarji'." Kalau salah seorang di antara kalian berwudu dari rumahnya menuju masjid, maka terhitung sebagai orang yang sholat sampai dia pulang lagi ke rumahnya. Fala yakil hakada wa syabbaqa baina asabi'ihi. Jangan lakukan yang seperti ini. Kemudian Nabi menjalin, menghimpun antara kedua jemarinya seperti ini, ya, maka ini tidak disukai. Kemudian di antara adabnya juga salat 2 rakaat dari masjid ketika masuk masjid. Kemudian di antara adabnya juga, bahkan ini perkara yang harus diperhatikan, haram meludah sengaja ke arah kiblat. Meludah sengaja ke arah kiblat ini haram. Karena arah kiblat ada arah yang disucikan, yang dimuliakan, menjadi arah kita pelaksanaan salat. Meludah menafikan hal tersebut, makanya diancam. Keterangan dari Rasulullah SAW, siapa yang sengaja meludah ke arah kiblat, nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan ludah itu nempel di mukanya. Ya. Baik. Mau di masjid, mau sholat atau di luar sholat, sengaja tahu itu arah kiblat, kita meludah, ini bisa terkena ancaman itu. Kalau nggak sengaja apa? Kan nggak tahu. Makanya meludah itu harusnya adabnya adalah ke bawah dan ke arah kiri, ke kiri ke bawah. Adabnya tidak ke kanan, untuk memuliakan malaikat yang ada di sebelah kanan. Kalau mau ke kiri dan ke arah bawah. Ketika kita tidur kemudian bermimpi yang menyeramkan atau mimpi yang tidak baik, maka sunnah Nabi SAW kita meludah ke arah mana? Ke arah kiri. Mudah ke arah kiri, ya, 3 kali. Kemudian ta'awud. Ya, ini diantara hal-hal yang kita diajarkan untuk meludah. Nah, yang dilarang untuk meludah adalah meludah ke arah kiblat sengaja.
baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam keadaan kita tahu itu arah kiblat, kita ludahkan. Ini tidak dibolehkan. Dan ancaman dari Nabi SAW tentang pelaku yang melakukan hal tersebut menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara adabnya juga menghentikan sholat sunat kalau sholat wajib sudah ditegakkan. Jadi kalau kita sholat sunat terus ternyata qomat ditegakkan, maka batalkan sholat sunat kita dan ikut serta untuk sholat wajib. Kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau qomat sudah ditegakkan, maka nggak ada sholat lagi yang diperkenankan untuk dikerjakan kecuali sholat wajib. Sebagian para ulama mengecualikan kalau kita sudah di penghujung sholat, misalnya kita sudah tasyahud akhir, perkiraannya selama masih bisa ikut takbiratul ihram bersama imam, silakan lanjutkan. Tapi kalau sekiranya tidak terkejar ikut takbiratul ihram bersama imam, maka batalkan sholat sunatnya dan ikut serta sholat bersama imam. Karena Nabi mengatakan kalau sudah ditegakkan qomat tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Kemudian di antara adabnya juga adabul khuruj minal masjid ba'da adzan wa qabla shalatil fardhah ila lidarurah. Tidak disukai seorang keluar masjid ya setelah azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan dia di dalam masjid. Enggak disukai dia keluar kecuali memang darurat atau ada kepentingan yang mendesak. Misalnya dia membuang air kecil dan lain-lain aja. Tapi kalau enggak, maka ini enggak disukai. Karena perbuatan tersebut bisa bermakna, walaupun seorang tidak berniat untuk itu, tapi dia bisa bermakna ketidaksukaan untuk sholat, padahal sholat hendak dilaksanakan. Ya. Jadi nggak disukai kalau sudah azan kemudian keluar dari masjid, meninggalkan masjid, kecuali ada keperluan yang berarti. Ya. Kemudian di antara adabnya adalah tidak menegakkan qomat kecuali atas dasar perintah atau keberadaan imam rawatib tentunya. Karena yang berhak untuk qomat itu imam. Ya, ini adabnya. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawni." Kalau sholat ingin dikerjakan, jangan kalian qomat kecuali sudah melihat saya. Nabi sebagai imam rawatib begitu. Ya, itu bukan Ustaz, itu harus imam masjid itu. Apa? Harus imam masjid itu. Iya, imam rawatib, imam masjid. Dan biasanya masjid punya aturan tersendiri kan. Ya. Yang menjadi imam bisa biasanya imam rawatib atau pengurus. Walhal si muadzin itu harus mengetahui ya untuk dia qomat kalau ada orang-orang tersebut yang akan jadi imam. Ya. Dan qomat itu haknya imam. Kalau imam suruh langsung qomat ya qomat. Ya. Bukan haknya jam yang sekarang dipergunakan menghitung mundur waktu qomat. Kalau itu sebagai ini aja mempermudah saja. Sebetulnya kalau gitu Ustaz, imamnya bisa bijak ya Ustaz ya. Bisa. Kita datang itu kan kadang 10 menit tuh tank, tapi kan masih sholat sunnah kita. Tergantung imamnya. Tergantung imam. Iya. Kalau imamnya sudah menghendaki, ya kita batal. Iya. Bahkan belum 10 menit berakhir, karena imam lihat orang-orang udah ngumpul udah selesai.
sholat sunatnya udah nggak ada, udah langsung qomat deh. Ah, itu kebijakan imam. Ya. Iya. Ya disadari. Oh, ya ini kan kembali kepada huruf. Ya berarti ketetapan penegakan sholat bersama imam melihat jam itu gak ada masalah. Ya. Tapi jangan mengurangi hak imam. Kalau dia punya hak untuk memutuskan mungkin di luar apa yang menjadi jam mundur itu, karena itu bukan menjadi patokan. Yang jadi patokan si imam. Tapi kalau diatur oleh pengurus dewan makmuran masjid, nih qomat kalau sudah waktunya, ya nggak ada masalah. Tapi jangan menafikan kalau imam juga boleh untuk misalnya mempercepat atau agak memperlambat, karena mungkin jamaah ada keterlambatan, di luar sangat panas, ya kan? Ya, dan selain-lain. Ya. Untuk wanita ada tambahan adab mendatangi masjid. Yang pertama adalah izin dari suaminya, kalau dia udah bersuami tentunya. Ya. Tapi suami tidak berhak untuk melarang. Tapi para wanita hendaknya tidak meninggalkan izin untuk dia lakukan, meminta izin suaminya ketika hendak pergi ke masjid. Dan sang suami perlu tahu bahwasanya syariat ini melarang mereka untuk menghalangi atau melarang wanita bisa pergi ke masjid. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sta'dzanatil mar'atu ahadakum ilal masjid fala yamna'uha." Kalau wanita minta izin kepada kalian menuju masjid, maka jangan kalian halangi. Hadis ini menunjukkan wanita minta izin dan menunjukkan bagi para laki-laki tidak boleh menghalangi, nggak boleh melarang. Ya. Kecuali ketika melarang itu ada alasan yang kuat. Misalnya bahaya ketika pergi ke masjidnya. Ya, bahaya pergi ke masjid, bakal dikhawatirkan terjadi fitnah, itu lain urusan. Tapi dalam keadaan normal, nggak ada yang dikhawatirkan, nggak boleh laki-laki suami melarang, menahan istrinya untuk datang ke masjid. Kemudian yang berikutnya di antara adab bagi wanita untuk perhatikan datang ke masjid, menghindari dan menjauhi memakai wangi-wangian yang menimbulkan fitnah. Ini wangi-wangian yang semerbak, ya. Tapi juga perlu diperhatikan bukan berarti membawa bau-bauan ke masjid, ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamussa thiban." Wahai wanita, kalau salah seorang di antara kalian menuju masjid, janganlah pakai minyak wangi. Maksudnya jangan pakai minyak wangi yang akan menimbulkan fitnah, yang semerbak baunya. Tapi ini bukan berarti juga mereka untuk menimbulkan bau-bauan yang mengganggu orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya ada khusus bagi wanita, ada ikhtilaf berrijal fi dukhulil masjid wal khuruj bihi. Menjauhi percampuran dengan laki-laki ketika keluar masuk masjid. Dulu zaman Nabi biasa para wanita itu punya pintu khusus. Dari situlah mereka masuk dan keluar, sehingga tidak bertabrakan dan tidak bercampur dengan laki-laki. Ya. Ini yang ideal. Ya. Kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ya, seperti Masjidil Haram, yang memang sulit untuk dihindari.
karena terkait ibadah yang dilakukan di tempat yang sama, tawaf, ya, sehingga akhirnya bercampur laki-laki perempuan. Tapi itu memang keadaan yang tidak memungkinkan. Untuk keadaan-keadaan yang lapang bisa dihindari hal tersebut, maka itu harusnya diperhatikan. Seperti masjid pada umumnya, bahkan Masjid Nabawi, Nabi SAW sendiri kita perhatikan punya pintu khusus untuk keluar masuknya para wanita. Hanya kita saksikan bagaimana Masjid Nabawi itu lebih tertib, ya, lebih tertib, ya, untuk pelaksanaan sholat, keluar masuknya, ya. Ini diantara adab-adab dari mendatangi masjid, ya, khususnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Kemudian hadirin, selanjutnya pembahasan kita adalah masalah al-imamah wa ahkamuha. Masalah imam dan hal-hal yang berkait dengannya. Ini hukum-hukum yang berkait dengan keimaman dalam sholat. Ya. Yang pertama adalah manil ahaq bil imamah. Siapakah yang berhak untuk menjadi imam? Kriterianya seperti apa? Yang menjadi tolak ukur didahulukan menjadi imam. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Sebagian mereka mengatakan yang lebih didahulukan jadi imam adalah yang paling banyak hafal Qur'annya dan baik bacaannya. Dia baik bacaan dan banyak hafalan. Itu yang berhak jadi imam. Pendapat yang kedua, para ulama ada yang mengatakan yang berhak jadi imam dan didahulukan adalah yang paling berilmu, paham tentang agama ini, khususnya tentang sholat, ya. Dan masing-masing punya argumentasi untuk pendapat siapa yang didahulukan menjadi imam. Mereka yang mengatakan yang didahulukan yang paling banyak hafalan Qur'annya melandasi dengan hadis Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam adalah yang paling aqra'. Mereka mentafsirkan dan memahami. Aqra' di sini maksudnya yang paling pandai baca Qur'annya, paling banyak hafalannya. Ya, maka ini kriteria yang paling utama untuk didahulukan seorang jadi imam. Para ulama mengatakan yang diutamakan adalah yang paling paham tentang hukum sholat, terutama yang akan dikerjakan. Mereka memahami aqra' di sini adalah paling paham, bukan sekedar hafalan. Karena maksud dari imam yang akan memimpin tentang sholat, kalaupun bacanya bagus, tapi sholatnya nggak beres atau tidak memahami hal-hal yang terkait dengan sholat, ini akan membahayakan orang-orang di belakangnya. Waktunya dia keliru dan salah, nggak tahu jumlah rakaat yang harus dilaksanakan. Kan sholat yang di belakang jadi rusak. Sholat yang 2 dia kerjain 3 karena nggak tahu. Ya. Atau dia nggak paham ketika diingetin sama makmum, bablas. Kayaknya seperti ini bakal menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau dia nggak paham tentang ahkam sholat. Ya. Makanya sebagian ulama memahami aqra' di sini lebih menguatkan kepada sisi paham terhadap hukum-hukum din agama, bukan sekedar banyak hafalan. Ya. Walhaq hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah siapa yang lebih didahulukan dari kategori utama yang menjadi makna aqra', apakah banyak hafalan atau paham. Ya. Jumhur para ulama berpendapat bahwasanya aqra'uhum li kitabillah ahsanuhum qira'atan. Itu yang paling bagus, paling baik bacaannya. Ya. Termasuk di dalamnya adalah banyak hafalan. Karena ini yang menjadi zahir, makna yang paling terdepan yang bisa kita pahami ketika Nabi mengatakan aqra'uhum li kitabillah. Ya.
Tapi tidak menafikan pengetahuan dan penguasaan imam terhadap hukum sholat untuk juga diberikan perhatian. Karena ketika Nabi bersabda yang paling akrab, beliau mengatakan ini di hadapan para sahabat, dan para sahabat adalah orang yang berilmu, yang dalam keilmuan, yang dalam hukum tentang din itu mereka, tentang sholat itu mereka menguasai, dan mereka berada dalam keadaan yang sama dalam penguasaan hukum sholat, sehingga yang menentukan siapa yang jadi imam tentu yang paling banyak bacaannya, ya. Sehingga walaupun yang paling banyak hafalan itu jadi tolak ukur, tapi hukum tentang sholat juga tidak boleh untuk dikesampingkan menjadi pertimbangan seorang didahulukan menjadi imam, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama juga menjelaskan kalau sudah ada imam yang ditetapkan oleh pengurus misalnya menjadi imam rawatib, maka nggak boleh ada orang yang mendahului imam yang sudah ditetapkan oleh pengurus tersebut, walaupun dia lebih banyak hafalannya, kecuali dengan izin si imam rawatib itu. Ya, misalnya pengurus sudah tunjuk nih yang jadi imam si fulan, terus datang orang tamu atau orang lain mungkin hafalannya lebih banyak, yang berhak jadi imam yang jadi imam rawatib, yang ditunjuk jadi imam rawatib, yang diamanahkan jadi imam rawatib. Ya walaupun mungkin di situ ada yang lebih hafal, lebih banyak hafalannya, maka tidak diperkenankan. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wala ya'ummanna rajula fi sultanihi ila bi'idnih. Seorang tidak boleh menjadi imam di wilayah orang lain kecuali dengan izinnya. Ya. Ini masjid ada wilayah pengaturan pengurus yang ada di dalamnya, yang dapat izin dari negara untuk pengurusan ibadah atau masjid. Maka kalau pengurus sepakat si imam sebulan, maka tidak boleh untuk mendahului apa yang ditetapkan oleh pengurus di sana. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama juga menjelaskan tidak disyaratkan seorang imam itu harus lebih baik dari makmumnya. Enggak disyaratkan gitu. Artinya kalau imam mungkin levelnya di bawah orang-orang jadi makmumnya, sholatnya tetap sah. Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah diimami Abu Bakar, padahal Nabi lebih mulia dari Abu Bakar. Jadi nggak menjadi syarat imam itu orang yang paling terbaik dari makmumnya, nggak jadi syarat untuk itu. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan, ya, orang-orang yang boleh jadi imam di antara yang terdapat keterangan yang boleh jadi imam, ya tentu dengan kriteria yang tadi dia hafal, banyak hafalannya, mengerti hukum tentang sholat, ya. Yang dibolehkan menjadi imam pertama adalah orang yang buta, nggak ada masalah orang buta jadi imam. Dulu Nabi SAW mendelegasikan Ibnu Maktum menjadi imam. Ya. Cacat fisik mata penglihatannya tidak menjadi penghalang untuk dia jadi imam. Ya, bahkan dia jadi muadzin pun tidak ada masalah selama ada yang menerangkan atau mengarahkan waktu sholat itu sehingga dia adzan. Dia bisa adzan di waktu yang benar, yang tepat. Bahkan dengan keterangan orang yang
buta boleh mengimami orang yang lihat, berarti yang sakit boleh mengimami yang sehat. Seperti Nabi SAW pernah dalam keadaan sakit mengimami para sahabat yang pada sehat. Ya, jadi tidak ada masalah kalau itu dilakukan. Kemudian juga keimaman seorang budak mengimami orang-orang merdeka. Jumhur ulama mengatakan ini tidak ada masalah. Ternyata jadi imam itu budak, hamba sahaya. Ya, maka tidak ada masalah dan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ini pendapatnya jumhur atau umumnya para ulama. Kemudian yang boleh juga dijadikan imam, yang sah keimamannya adalah anak yang sudah tamyiz, usianya di antara 6 sampai 7 tahun ke atas sebelum balik. Ini boleh jadi imam. Ya. Selama dia bagus bacaannya dan mengerti tentang sholat. Nah, masalahnya orang kita gimana kalau dia belum sunat? Urusannya sunat lagi. Karena kaum kita suka menunda sunat anak-anak. Ya, udah kelas 6 SD baru sunat, 5 SD baru sunat. Ya. Sebetulnya sunat itu disukai untuk disegerakan. Ya, ketika dia bayi atau baru lahir 7 hari lewat, itu sudah disukai disegerakan sunat itu. Ya, tapi di sebagian negeri kayak negeri kita ini agak terlambat ya sunatnya. Nah, gimana anak-anak yang belum disunat dia jadi imam atau sholat? Ya. Walhasil tentu di antara syarat seorang sah sholatnya adalah suci, bersih dari najis, badan, pakaian dan tempat sholatnya. Ya, si anak itu kalau dia menjadi imam, ya diberitahukan kepadanya untuk jaga dengan dia istinja dengan baik ketika dia buang air, diajarkan kalau dia belum sunat. Ya. Tapi keadaan dia untuk jadi imam kita di belakangnya, kita juga tak perlu untuk mencurigai ya si anak ini untuk kita cek udah sunat atau belum, atau untuk kita cek udah bersih atau belum. Ya, di kuluknya itu kita tidak dibebani untuk mencurigai dan mengecek-ngecek seperti itu. Ya, tapi bagi orang tua si anak tentu harus diperhatikan hal demikian. Kemudian juga kata ulama di antara yang diperkenankan atau enggak ada masalah untuk jadi imam, walaupun yang utama cari yang lain. Tapi kalau untuk diimami orang seperti ini enggak ada masalah. Yaitu imamatul fasik. Imamnya orang yang fasik. Ya, artinya dia pelaku dosa lah. Ya. Atau dikenal dengan perbuatan dosanya. Kalau dia jadi imam mengimami kita, tidak ada masalah. Selama dosanya itu tentu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dan selama sholat yang dilakukan itu benar tentunya. Walaupun idealnya imam itu jangan orang-orang yang seperti itu. Tapi dalam satu keadaan ada yang jadi imam, ya bahwasanya itu orang dikenal dengan dosanya, ya kita nggak ada masalah untuk sholat di belakangnya. Sholatnya tetap sah. Walaupun kita memang tahu, Ustaz. Apanya? Walaupun kita memang tahu, pokoknya dia preman atau gitu. Iya. Tidak masalah. Iya, preman nggak keluar dari Islam. Ini orang preman atau tatoan misalnya, ya terus jadi imam. Gak ada masalah mereka di belakang. Selama sholatnya benar. Tapi kalau ada yang lainnya ya jangan angkat dia. Tapi kan suatu keadaan kita terkadang kita jadi tamu di suatu tempat, ya kan? Atau di perjalanan, tahu-tahu dia nyelonong aja jadi imam. Masa kita mau meributkan? Gak salah selesai yang malah gak sholat.
ya udah sholat aja nggak masalah. Ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, yusholluna alaikum al-imam mudhammin fa'in asabu falakum walakum wa in akhtau falakum alaihim. Imam itu yang menjamin kalau mereka benar, kalian dan mereka dapat pahala. Tapi kalau mereka salah, kalian tetap dapat pahala sebagai makmum, mereka yang dapat dosanya. Artinya mereka salah kan berarti ini imam ini berada pada satu kesalahan. Ya, kesalahan bisa dari sisi pribadinya. Jadi dia nanggung sendiri bukan menjadi tanggungan makmum. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk dalam hal ini adalah dibolehkan atau tidak ada masalah berimam dengan orang yang kita nggak tahu jelas tentang keadaannya. Misalnya kita tadi sholat di jalan, ya jadi imam siapa saja di situ. Kita nggak kenal, kita nggak tahu kepribadiannya, dia pendosa atau bukan, ya jadi imam di situ nggak ada masalah. Dan kita juga tidak diperintahkan untuk mengorek-orek keadaan seorang untuk kita perkenankan jadi imam. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam fala taghfirullah fala taghfirullah fi dhimmatihi." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat seperti sholat kita, mengarah kepada arah kiblat kita, memakan sembelihan kita, maka itulah seorang muslim yang berada pada jaminan Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kalian nodai apa yang telah Allah masukkan dalam jaminannya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, yang tadi diperkenankan juga adalah seorang wanita yang menjadi imam kalau makmumnya juga adalah wanita. Tapi kalau makmumnya laki-laki, maka nggak boleh wanita mengimami laki-laki, kecuali laki-laki itu mungkin adalah anaknya yang masih kecil, yang belum tamyiz, usianya 5 tahun, 4 tahun, untuk ngajarin dia sholat nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya itu udah usia tamyiz, ngerti sholat, anaknya yang berhak jadi imam, bukan si ibu. Si wanita dapat keluasan jadi imam kalau makmumnya wanita semua. Kalau makmumnya wanita semua, dan posisi imam seorang wanita sejajar di shaf pertama berada di tengah. Ini dia di tengah, sejajar dengan shaf yang ada di depan. Itu posisi imam bagi wanita, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, terdapat keterangan dari Nabi SAW, tidak disukai seorang jadi imam sedangkan dirinya dibenci oleh orang-orang di belakangnya. Ya, ini termasuk kategori yang tidak disukai. Seorang menjadi imam dalam keadaan orang di belakangnya itu nggak suka sama dia. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Salatatun la tujawizu salatuhum adhanahum." 3 kelompok manusia yang sholatnya tidak naik melebihi telinga mereka. Ini ya tidak sampai diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 kelompok manusia yang sholatnya itu tidak sampai diangkat, ya, dimuliakan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-abdul adik, budak yang kabur dari tuannya. Yang kedua, hatta yarji, sampai dia balik lagi baru sholatnya diterima. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha sahitun, wanita yang bermalam dalam keadaan istrinya marah, suaminya marah sama dia. Jadi seorang wanita melalui satu malam suaminya marah sama dia, sholatnya itu tidak melampaui telinganya.
Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan seorang wanita tidak akan merasakan manisnya ibadah, ya, sampai suaminya itu ridho kepada dia. Ya, jadi pernah ada orang bertanya kepada seorang ulama, seorang wanita, kenapa ya saya kalau ibadah tuh kayaknya nggak merasakan manisnya ibadah, dia merasakan ketenangan, kenyamanan ibadah. Maka ditanya, gimana keadaan kamu dengan suamimu? Bisa jadi itu jadi sebab akhirnya ibadahnya itu tidak berasa. Ya. Kemudian yang ketiga, yang sholatnya tidak melampaui telinganya, wa imamu qaumin wa hum lahu qaribun. Imam suatu kaum yang kaum itu benci sama dia. Ya. Ini suatu keadaan yang harus dijauhi. Ya, seorang menjadi imam dibenci oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan selanjutnya itu mauqiful imam wal makmum. Keadaan imam dan makmum, tempat imam dan makmum, posisi imam dan makmum. Ada yang pertama, orang makmum yang sendiri bersama imam, di mana posisi makmum satu orang bersama imam, di mana posisinya? Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menunjukkan kepada kita sekalian, kalau makmum itu satu orang, maka dia berdiri di samping kanan imam, sejajar dengan imam. Samping kanan imam sejajar dengan imam. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Jabir yang menceritakan bahwasanya dia pernah ikut sholat ketika Nabi sholat sendiri, dia pun akhirnya ikut sholat bersama Nabi SAW dan Nabi SAW menempatkannya di sebelah kanannya, tepat di sebelah kanannya. Maksudnya adalah sejajar. Ya. Ini dalil yang menunjukkan kalau makmum itu sendiri, posisinya dia di sebelah kanan imam. Ya. Dalam hadis yang lain itu pernah kejadian, kalau nggak salah Ibnu Abbas juga, dia sholat di sebelah kanan, kemudian datang satu lagi yang hendak ikut sholat bersama. Ya, maka dia langsung berbaris di sebelah kiri sehingga Nabi SAW di tengah. Kemudian selanjutnya Rasulullah menggabungkan dua orang tersebut ke belakang dan Nabi agak maju sehingga dua orang ini sholat di belakang Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan kalau makmumnya berdua, maka makmum posisinya di belakang imam. Makmum posisinya di belakang imam. Ya. Ini hadis Anas bin Malik. Anas mengatakan, saya dan seorang anak yatim, Anas juga masih anak-anak, melaksanakan sholat di rumah kami bersama Rasulullah. Kami ada di belakang. Ibuku Ummu Sulaim ikut sholat di rumah Anas. Posisinya Nabi jadi imam di depan, Anas dan seorang anak yatim di belakang Nabi SAW, ibunya Anas di belakang. Ini menunjukkan kalau makmum itu dua orang, maka posisinya di belakang imam. Kalau makmumnya lebih dari 2-3 orang, maka jelas di belakang juga. Ya. Kemudian ada catatan yang jelas para ulama, la yajuz an yataqaddama al-ma'mum 'ala al-imam li'annahu la yasih al-ihtimam bil imam illa idza kana muqaddiman 'alaiha wa qad dhahaba jumhur ila anna man taqaddama 'ala al-imam batalat salatuhu wa dhahaba Malik wa Ishaq wa Abu Thawr wa Daud ila jawazi idza daqa makan wa qila mutlaqan. Jadi para ulama jumhur mengatakan makmum enggak boleh berada posisinya di depan imam. Enggak sah sholat makmum yang ada di depan imam. Jadi makmum di depan, imamnya di belakang. Sebagian para ulama
membolehkan kalau tempatnya tidak memungkinkan. Kasus sekarang hadirin, itu yang sholat di Masjid Haram. Masjid Haram, imamnya itu ada di belakang. Imam itu sekarang nggak di depan ini, sebelah Ka'bah, nggak ada. Imam itu ini lingkaran piring tawaf, di penghujung piring tawaf itu di sini tempat imam. Jadi orang-orang yang sholat di piringan tawaf di depan imam berarti saat ini posisinya. Apalagi sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, imam itu naik lagi ke lantai 2 ke posisi jenazah berada. Ini kan ada orang pada sholat di depan Ka'bah. Sholat jenazah, imam di belakang, makmumnya sebagian di depan. Ya mungkin memang ada pendapat para ulama yang membolehkan itu kalau keadaannya tidak memungkinkan. Apalagi kasus seperti ini Masjidil Haram, kita tahu gimana padatnya. Ya sangat sulit memposisikan imam selalu ada di depan. Ya mungkin ini jadi alasan kenapa akhirnya dikerjakan seperti itu saat ini. Ya, tapi tentu idealnya di pendapat jumhur para ulama depan. Imam nggak boleh di belakang makmum, makmum nggak boleh mendepankan imam. Ya, bahkan bisa nggak sah sholatnya. Ya, kecuali suatu keadaan mungkin yang tidak memungkinkan seperti ini. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalau satu keadaan tempat tidak memungkinkan, maka boleh makmum berdiri di sebelah imam. Misalnya ini sholatnya, tempatnya terbatas sempit, imam kan sendirian di depan, maka boleh makmum yang nggak kebagian tempat sholat di depan, bareng imam di sebelah imam. Ini gak ada masalah kalau memang tempatnya nggak memungkinkan. Ya, nah, ini berdasarkan kejadian Rasulullah SAW ketika sakitnya. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah dalam sakit bersama Abu Bakar yang sedang mengimami manusia. Ketika melihat Rasulullah, Abu Bakar pun mundur. Kemudian Nabi mengisyaratkan agar Abu Bakar tetap melanjutkan atau tetap berada pada keadaannya. Kemudian Rasulullah duduk sebelah Abu Bakar. Jadi Nabi SAW duduk di sebelah Abu Bakar. Artinya imam sama makmum ini bersebelahan. Dalam keadaan orang-orang tentu sudah penuh. Dan Nabi SAW ketika itu juga baru datang. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk wanita mau sendiri berdua tetap posisinya adalah di belakang imam laki-laki. Ya. Tadi yang saya katakan kalau makmumnya sendiri di sebelah imam itu kalau makmumnya adalah laki-laki, kalau makmumnya perempuan tetap di belakang. Dan kalau wanita sholat bersama mereka, sesama wanita, maka imamnya posisinya di tengah shaf pertama. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika imam ya, ada makmum, kalau barisannya itu maunya beda, barisannya nggak sama jumlahnya, misalnya makmumnya imamnya di depan, terus yang di sini sedikit, terus panjang gitu loh. Contoh kayak gini Ustaz. Terus imamnya di depan, terus di antara itu ada makmum, terus baru makmum lagi panjang di belakangnya, itu nggak masalah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya ada sebagian tempat masjidnya mungkin shaf depannya cuma berapa orang, shaf belakangnya ada banyak, nggak ada masalah. Yang penting masing-masing shaf itu yang terdepan dulu yang dipenuhi. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Di antara yang dijelaskan para ulama juga tidak disukai posisi imam di atas
atau sholat di tempat lebih tinggi dari makmum. Bukan kasusnya lantai 1, lantai 2 ya. Di lantai yang sama, tapi imam diistimewakan agak ditinggikan posisinya. Itu tidak disukai. Ya. Berkata Imam Syafi'i, "Akhtar lil imam alladhi yu'allimu man khalfah an yusalli ala syai' al-murtafi' fa yarahu min khalfihi fa yaqtaduna bihi." Aku memilih boleh imam sholat di tempat yang lebih tinggi dari makmum kalau ada kepentingan untuk ngajarin makmum. Seperti yang pernah dikerjakan oleh Nabi, sholat di atas mimbar. Tapi itu dalam rangka ngajarin makmum tentang sholat. Di luar dari itu, maka imam sepatutnya untuk sholat dengan dataran yang sama dengan makmum. Ya. Dari Hammam, dia menjelaskan anna Hudzaifah amman nas bin Madain ala dukkan faqad Abu Mas'ud al-Ansari bi qamisihi fajabadahu falamma faraqa min salati qala ala ta'lam annahum kanu yunhauna an dzalik qala bala qad dzakartu hina madatani. Hudzaifah pernah mengimami manusia di Madain, di atas dukkan, itu di atas tempat yang lebih tinggi, mengimami manusia. Maka Abu Mas'ud, salah seorang sahabat yang lainnya, menarik kamisnya, ya, dan selesai sholat dia mengatakan, bukankah engkau tahu mereka ini manusia itu dilarang untuk melakukan demikian? Itu imam berada di posisi lebih tinggi daripada makmum. Ya. Ini menunjukkan ada perkara yang dikenal oleh para sahabat. Bagaimana imam tidak disukai sholat di tempat yang lebih tinggi dari makmum, kecuali ada kepentingan seperti kata Imam Syafi'i untuk mengajarkan manusia. Ya. Kalau nggak ada kepentingan untuk itu, maka seharusnya imam dan makmum posisinya sejajar. Ustaz, kalau di beberapa masjid itu kadang dibikin undangan sedikit gitu, ya itu kurang disukai. Itu kurang disukai. Ya, tapi sholatnya sah nggak? Ya sah. Hanya nggak disukai aja gitu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Nah, ini yang kita kemarin singgung. Iktidak bil imam min wara'i ha'il. Mengikuti imam yang terpisah dengan tembok atau pemisah. Imamnya di mana, kitanya terpisah. Ya. Dalam masalah ini, para ulama sepakat, ya, kalau shaf itu tersambung maka nggak ada masalah. Shaf itu masih nyambung. Misalnya imamnya di dalam ruangan, makmumnya di luar. Ada makmum yang di luar, tapi kan di dalam penuh terus keluar. Masih ada nyambung. Masih kelihatan makmum yang ada di luar itu, yang di luar masih lihat makmum yang di dalam. Ya, ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah kalau keadaan seperti itu. Ya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah pernah sholat malam di dalam kamarnya. Ya. Dan ketika itu tembok kamar pendek memang, temboknya nggak tinggi. Manusia melihat Nabi SAW sholat, ya, maka mereka pun ikut sholat mengikuti Rasulullah. Padahal beliau sholat di dalam hujrah atau di dalam kamarnya, ya. Hujrah di sini dikatakan para ulama hasirun karena yahtajiru bilail fil masjid. Itu seperti tikar yang menutup atau
membatasi seseorang ketika berada dalam masjid, kayak kemah kecil ya, atau kayak lingkaran, dibuat lingkaran. Nabi sholat malam di situ. Orang-orang lihat Nabi sholat, ikutin Nabi sholat. Ini jadi kata ulama, boleh saja imam namun terpisah, tapi dengan syarat masih ada pengetahuan, melihat keadaan imam atau orang yang mengikuti imam atau mendengar suara imam. Ya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya bagaimana kalau yang menghalangi itu adalah hal-hal yang besar seperti dihalangi sungai atau dihalangi jalan. Ya. Bagaimana kalau keadaan seperti ini, misalnya terpisahnya itu dipisahkan oleh jalan raya, dipisahkan oleh sungai. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan dibolehkan untuk terus berjamaah dengan imam dengan jarak atau pemisah yang secara uruf atau menurut pandangan umumnya ini bukan sesuatu yang besar, bukan terpisah jauh berdasarkan umuman pandangan manusia. Tapi kalau terpisahnya jauh, maka berimam dengan rombongan sholat yang berjamaah atau dengan imam yang terpisah jauh seperti ini nggak sah, nggak boleh. Seperti kayak contohnya kita nih, ya berimam dengan orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Apalagi sekarang sudah ada siaran langsung, maka itu nggak boleh karena udah terpisah jauh. Tapi kalau masih pada satu tempat, ya mungkin terpisah oleh jalan, terpisah oleh gedung, tapi ada terlihat pandangan mata atau mendengar suara imam, ya dalam perpindahan gerak, maka nggak ada masalah. Makanya kita saksikan, ya di Masjidil Haram lihat, ya imamnya di mana, kemudian dipisahkan gedung yang ada sholat di halaman, ada lagi yang sholat di trotoar, ada lagi yang di mall, ada lagi yang di musola hotel, ya kan? Tapi yang masih di sekeliling sana, yang masih kelihatan orang-orang yang di depan, ya orang-orang yang di bawah yang melaksanakan sholat, dan mereka tersambung juga speakernya, ya. Maka ini nggak ada masalah, wallahu a'lam, selama masih ada tersambung dengan peringatan dan dia di satu tempat. Tapi kalau wilayah udah jauh, dipisahkan jalan, dipisahkan gunung, lembah dan seterusnya, walaupun suara itu nyampe, walaupun sekarang jangan canggih ada visualisasinya, maka ini nggak boleh dan tidak dibenarkan kita mengikuti mereka dengan keadaan yang seperti itu. Tapi kalau masih memungkinkan di satu wilayah, satu tempat, maka ada masalah. Sebagian ulama bahkan kalau mau adanya pengikutan, dipisahkan ruangan, paling nggak ada ruangan terbuka yang menyambungkan ruangan tersebut. Makanya zaman dulu kita lihat masjid-masjid sebagian itu kalau ada lantai 2, ya kan, lantainya itu ada coaknya tersambung jadi antara atas sama bawah. Misalnya imamnya di bawah, tapi nggak tertutup kayak begini, ada apa namanya, bolong ya, atau nyambung lah, tidak tertutup kayak begini. Ya, karena memang sebagian ulama mengatakan demikian. Kalau terpisah ruangan atas bawah, ya paling nggak ada apa namanya, celah yang menghubungkan bawah sama atas. Ya tentu untuk kepentingan bisa melihat orang yang di bawah bagaimana sholatnya, karena ketersambungan itu dengan kelihatan sehingga bisa mengikuti dengan baik. Tapi zaman sekarang ada mikrofon kencang, walaupun terpisah seperti ini kita jelas-jelas masih bisa terlihat, ya. Tapi kan di satu tempat, dan ini menurut uruf tidak di luar atau di tempat berbeda, maka nggak ada masalah, insya Allah. Seperti misalnya kayak di sini nih, sholat Jumat kan di atas tuh imamnya, di bawah udah beda ruangan, nggak ada juga, kita semua tersekat di sini, nggak ada yang menghubungkan, ya karena nggak bolong ini ke bawah. Nah, gimana hukum sholat seperti itu? Nggak ada masalah insya Allah, karena dia masih berada di satu tempat,
dan memungkinkan suara itu sampai ke bawah, apalagi ada televisi yang bisa memaksimalkan melihat visualisasi gerakan imam dan makmum yang ada di atas, ya. Karena tempatnya masih satu wilayah, beda urusannya kalau imamnya di kota Mekah, kita makmumnya di Indonesia. Oh ini, ya tentu sudah beda tempat, beda wilayah. Walaupun masih bisa melihat dan dengar, ini tidak diperkenankan, ya. Mungkin ini dulu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang esok hari satu kali pertemuan lagi. Kita akan fokus tentang salat ashabil a'dhar. Salatnya orang-orang yang ada uzur, kayak orang sakit, orang yang di atas kendaraan, musafir. Bagaimana salat mereka? Ya, insyaallah di besok insyaallah kita akan tambah pelajaran kita lagi. Ada yang ingin ditanyakan mungkin silakan ya Pak. Sunnah menjawab azan. Ada azan, terus kita harus tahiyatul masjid juga. Kita akan masuk. Kita mengetahui tahiyatul masjid atau berdiri di atas. Ya, tergantung keadaannya Pak. Kalau kita dalam keadaan itu adalah sholat Jumat, maka yang diutamakan adalah sholat tahiyatul masjid walaupun azan berkumandang. Kenapa? Karena setelah azan itu akan ada khutbah yang menjadi kewajiban kita untuk perhatikan. Kalau kita mendengar azan dulu baru tahiyatul masjid, maka kita akan mengorbankan kewajiban untuk mendengarkan khutbah. Maka azan kumandang sholat langsung. Kalau itu di sholat Jumat. Tapi kalau di luar sholat Jumat, ya azan berkumandang, kita belum sholat tahiyatul masjid, selama bisa dikerjakan dua-duanya, kerjakan dua-duanya. Yaitu dengan dengerin azan dulu baru tahiyatul masjid. Dua-duanya kita kerjakan. Kalau kita tahiyatul masjid, menjawab azannya kita nggak dikerjakan. Padahal nggak ada kewajiban lain setelah itu yang menyibukkan kita. Maka kalau di luar sholat Jumat, utamanya agar dapat semua, jawab azan dulu baru sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat Jumat, maka langsung saja tahiyatul masjid. Karena ada kewajiban selanjutnya yang harus kita perhatikan, yaitu mendengarkan khutbah. Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan. Gak usah. Agak terang ya. Pertanyaan terakhir. Tertidur. Koma. Kita langsung ikut sholat atau kita mulai Ya. atau kedua baca Al-Quran, katakan Al-Quran satu lalu masuk baca lagi dari sejak baca lagi, apakah itu harus bolak-balik kedua atau ya? Pertama, wallah saya sendiri untuk pertanyaan yang kedua, ya saya sendiri lebih mengikuti dan menguatkan pendapat ulama yang mengatakan tidak menjadi syarat bersuci untuk membaca Al-Quran kecuali hadas besar. Tapi hadas kecil maka tidak menjadi syarat seorang boleh untuk membaca Al-Quran. Bahkan hadas besar pun sebetulnya tidak menjadi penghalang, seperti wanita yang haid, karena tidak ada keterangan yang sharih yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran. Ya, karena darah itu kan tidak di tangannya. Gak ada keterangan yang sahih, maksudnya hadis yang sahih yang melarang hal tersebut.
ada kesimpulan-kesimpulan, tapi keterangan atau dalil yang dijadikan dasar tidak jelas menunjukkan terlarangnya wanita yang haid untuk baca Al-Quran. Ya, seperti firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Maksud ayat ini adalah malaikat. Karena yang disucikan itu malaikat. Tapi dijadikan dalil kalau syarat bolehnya baca mushaf, memegang mushaf adalah bersuci. Maka tidak tepat karena ayat sedang membicarakan tentang malaikat. Adapun hadis Nabi, la yamassul Quran illa tahir, enggak ada boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Hadisnya lemah. Ya. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan syaratnya adalah suci, tapi itu kurang tepat, Allah alam. Artinya enggak ada masalah, apalagi sekedar hadas kecil. Apalagi itu bakal memberatkan, misalnya kayak orang ketika dia tertidur, bangun harus wudu dulu untuk berat, apalagi perempuan, ya kan? Dia harus buka penaknya lagi dan lain-lain. Maka nggak ada masalah. Tertidur terus bangun dibaca Quran lagi, nggak ada masalah, insyaallah taala. Nah, masalah lagi, apakah tidur itu membatalkan wudu? Apakah tidur itu membatalkan wudu? Ya. Terdapat keterangan para sahabat pernah melakukan atau terjadi kejadian mereka menunggu Rasulullah SAW keluar sholat untuk sholat isya dalam jangka waktu yang lama, sampai akhirnya mereka duduk mungkin Nabi SAW dalam keadaan kepala mereka mengangguk-angguk, ngantuk nunggu Nabi SAW. Terus Rasulullah SAW datang, qomat dikumandangkan, para sahabat pun sholat tanpa mengulangi wudunya, ya. Tapi ada hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam juga, ya, atau firman Allah Subhanahu wa taala, atau ada hadis Nabi SAW, al-ainu wika'us syah, mata itu jadi pemantau seorang dari hadas kecil. Ini dia buang angin atau tidak. Kalau mata itu sudah tertidur, artinya tidak sadar, maka nggak ada lagi yang bisa jadi pemantau, radar misalnya. Ini keluar atau enggak, hadas atau enggak. Ya. Ini dalil yang menunjukkan tidur itu membatalkan wudu. Karena dalam keadaan tidur, seorang berada dalam kemungkinan besar buang angin dalam keadaan dia nggak sadar. Karena yang bisa mendeteksi hal tersebut adalah matanya dalam keadaan sadarnya itu. Kalau matanya sudah nggak sadarkan diri, dia tertidur, maka nggak ada yang bisa mendeteksi dia keluar angin atau tidak. Makanya kalau seorang tidur, maka itu membatalkan wudu. Tapi bagaimana dengan kasus sahabat tadi? Maka sebagian para ulama menyimpulkan dan menjelaskan jalan tengah. Jalan tengahnya adalah tidur yang membatalkan adalah tidur terlelap. Tapi tidur ayam yang seorang matanya merem tapi kupingnya masih dengar, ya, yang masih ada kesadaran, dia masih dengar. Yang tidur seperti ini tidak membatalkan. Apalagi tidurnya dalam keadaan duduk, yang itu tentu menghalangi angin itu keluar dengan keadaan duduknya. Sebagian lagi para ulama mengatakan tidur yang batalkan, tidur yang tengkurap atau tidur yang berbaring, itu yang batalkan. Kalau tidur duduk tidak ada masalah. Sampai ada seperti itu tentang tidur seperti apakah yang membatalkan. Tapi kalau kita lihat dari esensi tidur, maka tidur yang membatalkan adalah tidur yang terlelap, yang menghilangkan kesadaran diri sehingga tidak dalam keadaan awas untuk mendeteksi keluar angin atau tidak. Tidur yang seperti ini yang batalkan. Tapi tidur yang seorang masih mendengarkan suara, apalagi dalam keadaan duduk, maka ini tidak membatalkan wudu, walaupun mungkin dia ada tertidur di sana.
Tapi tidur, istilahnya orang kita bilang itu tidur ayam. Tapi kalau tidurnya terlelap, ya. Nah ini tentunya kembali ke masing-masing pribadi kita. Kesadaran diri kita, kira terlelap atau enggak. Kalau enggak terlelap, maka enggak ada masalah, langsung sholat saja. Seperti para sahabat, nunggu Nabi SAW sholat sampai tertegun kepala mereka, nampak mereka ngantuk, Nabi datang sholat, enggak mengulang wudhu. Nah jadi kembali kepada masing-masing kita, perhatikan ini tidur kita terlelap atau enggak. Yang dikhawatirkan angin itu keluar tanpa kita sadar. Tapi kalau enggak terlelap, kita masih agak dengar, ya ngantuk-ngantuk, apalagi etika, apalagi sholat subuh habis makan. Kadang-kadang komatnya agak lama, akhirnya kita agak ngantuk-ngantuk dikit. Ya, kalau itu enggak terlelap, komat dikumandangkan, enggak usah ulang wudhunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz.